product oriented layout. Jumlah produk yang dihasilkannya seperti apa? Masih ingat? Jumlah produk yang dihasilkan untuk product oriented layout. Saya kasih clue deh. Besar, banyak, atau sedikit? Jumlahnya sedikit ya, Bu. Oke, kenapa sedikit? Lebih di variasinya bukan ya, Bu? Oke, berarti kamu kebalik. Oh, kebalik. Oh iya. Ya. Product oriented layout, kalau dilihat dari segi jumlah produk yang dihasilkannya itu banyak. Ya, banyak, tetapi ketika kita lihat dari segi variasinya itu sedikit. Nah, itu saling bertentangan begitu. Ketika satu lini produksi itu bisa menghasilkan dalam jumlah yang banyak, artinya dia fokus, betul-betul fokus bagaimana cara untuk bisa menghasilkan produk secara cepat. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah dari segi variasinya sedikit. Gitu. Sama seperti orang fokus ke satu hal, maka dari sisi lainnya itu sedikit terbengkalai. Gitu ya. Sama seperti product layout. Jumlahnya banyak, tetapi variasinya kecil. Oke, nah, ciri dari sebuah produk layout ini, biasanya kita punya satu mesin yang cukup canggih. Oke, kita punya satu mesin yang cukup canggih yang dia bisa mengerjakan seluruh proses produksi. Seluruh proses produksi bisa dikerjakan di dalamnya, dan kita tinggal memasukkan bahan baku, kemudian dia proses, lalu keluarlah produk jadi. Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya apa? Kelebihan product oriented layout, kurang lebih ini kita mengulang ya. Harusnya kalian juga sudah dapat waktu semester kemarin. Kelebihannya pastinya ketika kita bisa memproduksi sejumlah produk yang sangat banyak dalam waktu yang singkat, itu berarti dari segi variable cost-nya itu kecil. Ya, kemudian karena satu mesin itu bisa mengerjakan proses dari awal sampai akhir, maka tidak dibutuhkan operator dengan tingkat keahlian yang tinggi. Ya, yang penting operatornya bisa mengerjakan, bisa mengoperasikan si mesin tersebut, selesai. Mau prosesnya kayak gimana, ya terserah mesinnya yang mengerjakan. Gitu. Kemudian, variasi yang sedikit itu selain memiliki kekurangan, karena dia tidak bisa menghasilkan produk yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan konsumen, dia punya kelebihan, gitu ya. Kelebihan dari variasi produk yang dihasilkannya sedikit. Kenapa? Karena work in process atau barang setengah jadinya menjadi sedikit. Ya, karena tidak ada variasi yang bermacam-macam. Bayangkanlah kalau misalkan nih kamu jajan di sebuah pedagang asongan, kemudian dia jualan kentang goreng. Nah, kentang goreng pastinya kalau di pedagang asongan kan dia menyediakan berbagai macam rasa. Ada rasa barbecue, ada rasa pedas, ada rasa rumput laut, dan lain sebagainya. Dia punya inventory yang berupa bumbu-bumbu. Bumbunya banyak nih. Untuk apa? Supaya kalau konsumen ada yang ingin, oh saya maunya rumput laut. Konsumen yang lain bilang, saya maunya dibumbuinya barbecue, dan lain sebagainya. Dia bisa melakukan itu semua. Itu. Dengan demikian, inventory-nya banyak. Beda kalau kamu beli kentang goreng di restoran cepat saji. Ya, mereka sudah punya standar menunya. Oh, kentang gorengnya cuma ada nih, ukurannya small, medium, dan large. Udah, itu aja. Kamu nggak bisa milih, oh saya mau dibumbuinnya pakai ini dong, gitu ya. Dibumbuinnya pakai bumbu yang ini, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya. Saya cuma menyediakan 3 ukuran, gitu. Mereka lebih mudah, gitu ya. Work in process-nya mereka tidak perlu menyediakan stok bumbu-bumbu yang beraneka ragam itu, gitu. Makanya di sini dari segi WIP-nya itu sedikit menguntungkan buat mereka. Kenapa? Karena WIP inventory itu terkait dengan biaya. WIP-nya sedikit, artinya biayanya juga yang
timbun di inventory itu sedikit, gitu ya. Nah, kurang lebih itu keuntungannya. Tetapi kerugiannya bahwa ketika kita bisa menghasilkan produk yang dalam jumlah yang banyak, variable cost-nya per unit itu kecil. Tetapi ya kita harus bisa dealing dengan jumlah produk yang banyak. Bagaimana cara kita menjual produk tersebut, gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, mesin yang kita gunakan itu dia sangat canggih. Dengan demikian proses dari awal sampai akhir dia bisa tangani semua. Tetapi ketika namanya juga mesin, suatu saat mungkin ada kendala, ada gangguan, mungkin mesinnya mati atau ada kerusakan di dalamnya, maka seluruh proses tidak bisa dikerjakan. Gitu ya. Seluruh proses tidak bisa dikerjakan karena ya proses itu saling berhubungan satu dengan yang lain gitu. Nah, sama seperti kalau kamu punya mesin cuci di rumah dan mesin cuci itu cukup canggih, ya, dia bisa mengerjakan pekerjaan dari awal sampai akhir, mencuci dari awal sampai akhir, dari mulai dia campurkan air dengan sabun cuci, kemudian dia lakukan pencucian, dibilas, dikeringkan. Nah, tapi ada beberapa jenis mesin cuci yang kalau dia sudah mulai beroperasi dia akan kunci, gitu ya. Tidak pintu untuk membukanya itu tidak bisa dibuka, gitu ya. Selama dia sedang melakukan proses pencucian. Nah, misalkan di tengah-tengah dia tidak bisa mengambil air, efeknya apa? Ya dia akan berhenti dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita tidak bisa intervensi dengan menambahkan air, itu nggak bisa karena pintunya dikunci. Gitu. Nah, kurang lebih begitu. Keuntungannya sih memang semua langkah-langkah bisa dia kerjakan, tapi kekurangannya kalau ada kendala di 1-2 proses di tengah-tengah, maka seluruh prosesnya akan berhenti. Dan buat konsumen dari produk ini yang membutuhkan tingkat flexibility tinggi itu tidak bisa dipenuhi. Artinya tingkat kepuasan konsumennya jadi tidak maksimal. Gitu ya, karena dari segi fleksibilitas untuk variasinya ya kurang gitu. Itu ciri product oriented layout. Masing-masing baik product oriented layout, baik proses oriented layout, semuanya punya plus minusnya gitu ya. Oleh karena itu di semester kemarin kita belajar bahwa ada nih yang mengakomodasi sisi positif dari masing-masing tipe, sehingga dihasilkan ada yang namanya mass production, gabungan sisi positif dari product oriented layout dan juga process oriented layout, gitu ya. Sama kalau di tumbuhan kamu mengenal adanya mencangkok, ya. Dua jenis tanaman yang punya kelebihan masing-masing kita gabungkan, sehingga tanaman hasil cangkok tersebut bisa berbuah banyak, misalkan, kemudian terhindar dari hama, cukup sehat, begitu. Ya. Nah, itu terkait product oriented layout. Nah, pembagiannya sendiri gimana? Kalau product oriented layout itu terbagi menjadi dua lini produksi, yaitu fabrication line dan juga assembly line. Ya, bedanya apa antara fabrication line dan assembly line? Kalau fabrication line merupakan proses membuat produk. Dan ini dilakukan oleh mesin. Ya, jadi proses membuat produk yang dilakukan oleh mesin. Sehingga kecepatan produk itu dihasilkan tergantung dari kecepatan mesin. Mesinnya semakin canggih, maka semakin cepat dia bisa menghasilkan produk. Mesinnya sudah zaman dulu, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, maka dia menjadi lebih lambat dalam menghasilkan produk. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat mesin tersebut bisa lebih cepat dalam menghasilkan produk? Ya, tentu saja kita harus ganti mesin, paling gampang itu, atau kita melakukan yang namanya engineering changes. Mungkin ada beberapa spare part yang harus diubah, diganti, kemudian mungkin ada yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Intinya adalah ini sangat bersifat teknis. Dengan demikian, fabrication line tidak akan kita bahas, ya, karena ya itu di luar kendali kita. Kemudian berikutnya ada assembly line atau lini perakitan.
Lini perakitan adalah melakukan perakitan produk-produk yang telah dihasilkan dari lini fabrikasi, gitu ya. Pertama kali produknya dibuat dulu, komponennya dibuat dulu di lini fabrikasi. Setelah itu komponen tersebut yang sudah dihasilkan akan dirakit, di-assembly, ya. Nah, proses assembly ini sebagian besar dilakukan oleh operator, oleh tenaga kerja, dan beberapa dilakukan oleh mesin, ya. Nah, untuk yang ini assembly karena memang sebagian besar dilakukan oleh operator dan beberapa hanya dilakukan oleh mesin, maka ini bisa kita atur. Ya, seberapa cepat sih proses perakitan itu kita bisa atur, ya. Maka nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana cara kita mengatur. Kalau misalkan saya pengen sekian unit nih, nah mirip seperti yang terjadi di workcell kemarin, gitu ya. Semakin cepat ya kita harus mengkaryakan semakin banyak orang atau semakin banyak sumber daya. Intinya seperti itu. Dan juga di assembly line beban untuk tiap-tiap orang atau tiap-tiap workstation-nya itu harus sama. Bayangkanlah kalau misalkan dosen kalian memberikan kalian tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah kalian dalam satu kelompok yang terdiri 5 orang diminta untuk mengerjakan 10 soal. Contohnya gitu. 5 orang harus mengerjakan 10 soal. Nah, pembagiannya gimana supaya seimbang? Mungkin kamu merasa ya udah satu orang mengerjakan 2 soal ya, gitu. Adil ya, secara angka sih adil. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata ada soal yang memang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikerjakan, ada soal yang cukup mudah untuk dikerjakan. Nah, apakah pembagian satu orang mengerjakan 2 soal itu adil? Belum tentu. Ya, biasanya ditentukan oleh waktu pengerjaan, gitu ya. Waktu pengerjaan. Kalau waktu pengerjaannya lama, ya udah kamu mungkin mengerjakan 1 soal saja. Tapi kalau waktu pengerjaan soal ini lebih cepat, kamu nanti mengerjakan 2 soal mudah, gitu ya. 2 soal dengan waktu pengerjaan yang cepat, gitu. Itu baru adil. Nah, hal ini berlaku juga untuk assembly line. Nanti kita akan bagi tiap-tiap orang, atau di sini dikenal nanti dengan workstation atau work center, itu akan mendapatkan beban kerja yang kita harapkan balance atau seimbang antara satu workstation dengan workstation yang lain. Supaya apa? Supaya waktu penyelesaian perakitannya itu bisa sama. Kemarin terlihat ya pada waktu kita latihan soal work cell layout. Apabila ada satu proses yang membutuhkan waktu lama sekali, maka akibatnya apa? Ya banyak yang nunggu di situ, banyak produk yang menunggu untuk dikerjakan di stasiun itu, gitu ya. Dan itu menghambat waktu proses ke stasiun-stasiun berikutnya atau ke proses-proses berikutnya. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan tersebut harus mempunyai beban yang sama, ya, dikerjakan oleh orang yang pembagian bebannya sama. Oke, kurang lebih begitu. Nah, contoh dari proses perakitan, biasanya proses perakitan dilakukan oleh McDonald's. Ketika si McDonald's ini sedang menghasilkan burger, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan masuk ke assembly line balancing. Objektifnya apa? Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat beban kerja di setiap work center atau workstation itu seimbang. Atau di sini disebut sebagai meminimasi ketidakseimbangan antara machine or personnel, karena pada dasarnya perakitan dilakukan bisa oleh mesin dan bisa oleh tenaga kerja operator, dan tetap bisa memenuhi output yang diinginkan. Gitu. Tujuannya itu ya. Jadi harus di-set dulu konsepnya bahwa untuk line balancing ini tujuannya adalah menyeimbangkan beban kerja. Nah, caranya gimana?
Kita akan mengikuti 4 langkah ini. Yang pertama yaitu precedence relationship. Kita harus mampu membuat precedence relationship dari proses produksinya, atau kalau ini kita bahas proses perakitannya. Ya. Perakitannya gimana? Nah, bisa dilihat di precedence relationship. Ya, sama seperti kalau kamu ada yang main Lego. Nah, pastinya ketika kamu beli nih, masih belum dirakit. Ya, ada manualnya. Oh, yang ini, komponen ini harus dirakit dengan komponen ini. Gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari precedence relationship atau precedence diagram. Kamu juga pernah membuat precedence diagram di AKB ketika pada proses materi project kalau nggak salah ya. Project management, kamu membuat precedence diagram. Tapi precedence diagram yang akan kita gunakan di MO itu cukup sederhana, hanya untuk memberitahukan bagaimana alur perakitannya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang tidak dimiliki oleh work cell layout ya. Yang kedua adalah hitung cycle time. Cycle time pada dasarnya sama seperti takt time yang kemarin kamu sudah kerjakan di work cell. Itu sama ya, berapa lama sebuah produk itu bisa dihasilkan. Atau berapa jarak waktu antara satu produk dengan produk berikutnya muncul. Kalau sudah hitung theoretical minimum number of workstation, mirip ya, kalau yang work cell kemarin adalah jumlah workers. Kalau sekarang kalau di produk kita pakainya workstation. Ya, workstation minimum itu yang paling sedikit dan theoretical. Kenapa theoretical? Karena kita menghitungnya di atas kertas, belum diaplikasikan. Gitu ya, karena nanti bisa jadi apa yang kita hitung, jumlah workstation yang kita hitung di atas kertas itu hasilnya akan beda dengan aplikasinya gitu. Nanti ada contohnya di sini. Kemudian kalau sudah, kita akan tugaskan beberapa tugas perakitan itu ke dalam beberapa workstation. Kurang lebih begitu ya. Dengan demikian langkahnya mirip seperti yang ada di soal work cell. Begitu. Nah, oke. Kita supaya lebih mudah, lebih cepat memahami mengenai tadi 4 langkah yang tadi, maka kita akan masuk ke dalam contoh. Di sini diberikan contoh bahwa ada proses perakitan yang melibatkan 9 pekerjaan. Oke ya, dari A sampai I. Itu 9 pekerjaan terkait perakitan. Kemudian waktu prosesnya sudah diberitahu, 10, 11, 5, 4, 11, dan seterusnya. Totalnya adalah 65. Artinya di sini proses perakitan itu akan selesai dari awal sampai akhir itu selama 65 menit. Ya, lumayan lama, 1 jam. Gitu ya. Nah, kemudian proses perakitan itu juga ada urutan pengerjaannya. Nggak boleh asal. Ya, dapat dilihat di mana? Dapat dilihat di kolom paling kanan. Kolom paling kanan berisi precedence activity-nya. Ya, sama seperti kamu waktu di AKB dikasih keterangan seperti itu. Kalau dia tidak punya precedence activity, artinya pekerjaan itu bisa dilakukan pertama kali. Contohnya A. A tidak punya precedent activity, artinya A dilakukan pertama kali. A dikerjakan pertama kali. Sedangkan kalau B itu harus dikerjakan setelah A, C dan D harus dikerjakan setelah B selesai, E bisa dilakukan setelah A. Berarti E bisa dilakukan bebarengan dengan aktivitas apa? Coba, saya pengen tanya. Sherla Johanna. Iya, Bu. Ya. Kalau begitu, lihat precedence activity-nya. E bisa dikerjakan bersamaan dengan aktivitas B ya, Bu. B. Oke. Betul ya. Dengan aktivitas B gitu. Kemudian F itu baru bisa dikerjakan kalau C dan D sudah selesai. Ingat ya, C dan D dua-duanya harus sudah selesai.
kemudian G dikerjakan setelah F selesai, H dikerjakan setelah E selesai, dan I dikerjakan setelah G dan H selesai. Nah, penggambaran precedence diagramnya seperti yang ada di kanan. Di kanan ya. Kalau di AKB kalian kan memberikan informasi yang sangat banyak. Ada early start, early finish, latest start, latest finish. Kalau di MO nggak usah. Ya, hanya saja kalian butuh informasi mengenai tasnya apa, kemudian waktu pengerjaannya berapa, itu tertulis angka di atasnya, kemudian pakai tanda panah. Aktivitas ini dikerjakan setelah mana? Contoh, A, habis itu B, maka dikasih panah dari A ke B. Beserta waktu pengerjaannya. Gitu aja. Ya, penulisannya gimana? Pokoknya ada 3 informasi itu beres. Karena ini hanya digunakan untuk menginformasikan nanti. Ya, waktu pengerjaannya berapa, kemudian alurnya gimana, urutan pengerjaannya gimana, apakah boleh dikerjakan bersamaan atau harus dikerjakan setelah satu aktivitas selesai, gitu. Itu precedence diagram. Oke, kalau precedence diagramnya sudah jadi, maka kita akan cari berapa waktu yang tersedia, sama seperti di workcell kemarin, ya. Langkah 1 kan udah beres, precedence diagram. Sekarang kita mau cari cycle time. Maka kita butuh mencari berapa waktu yang tersedia dan berapa unit yang dibutuhkan. Contoh di sini diberikan informasi bahwa waktu yang tersedianya adalah 480 menit per hari. Kemudian dalam satu hari tersebut diinginkan dibuat sebanyak 40 unit. Gitu. Nah, cycle time-nya gimana? Sama. Untuk menghitung cycle time, yaitu 12 menit per unit. Berarti tiap 12 menit sekali kita harapkan ada satu produk yang selesai dibuat. Lalu berikutnya, menghitung berapa jumlah workstation paling sedikit secara teoritis. Kenapa teoritis? Karena kita masih hitung di atas kertas. Waktu pengerjaan untuk perakitan ini 65 menit, dibagi cycle time-nya 12. Hasilnya 5,42. Nah, ini selalu dibulatkan ke atas supaya bisa kita pastikan bahwa 40 unit yang kita mau itu bisa diproduksi dalam kurun waktu 480 menit. Gitu, ya. Kita bulatkan ke atas. 6 station. Gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah kita tahu cycle time-nya 12 menit, kemudian jumlah workstation-nya kita tahu 6. Untuk kasus terkait product oriented layout, maka 9 pekerjaan ini akan kita bagi ke dalam 6 station. Ya, nanti setelah ini kita akan bagi satu-satu ke dalam 6 station dan kita ingin agar dalam 12 menit sekali akan ada produk baru. Artinya waktu kerja di tiap workstation-nya maksimal hanya boleh 12 menit. Ya, supaya balance. Supaya balance, maka waktu kerja untuk tiap workstation-nya 12 menit. Si satu workstation terserah mau mengerjakan pekerjaan mana yang dari 9 ini, hanya saja waktu maksimumnya 12 menit. Gitu. Supaya kita bisa pastikan semua workstation ke-6-nya itu balance, dan kita bisa hasilkan satu produk tiap 12 menit. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke assigning task ke workstation. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan, kita ganti ya. Sekarang kita akan bagi 9 pekerjaan ke dalam 6 workstation. Sama seperti kalau kamu hendak membagi tugas yang diberikan dosen ke masing-masing anggota kelompok. Mirip ya. Oke. Nah, langkah untuk membagi tiap-tiap pekerjaan ke dalam workstation adalah dengan melihat precedence diagram. Itulah kenapa precedence diagram harus dibuat pertama kali. Itu karena langkah berikutnya butuh informasi dari precedence-nya. Oleh karena itu, di sini saya sediakan precedence-nya yang tadi sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan
menugaskan mulai dari workstation 1. Workstation 1, nanti berurutan ya, 1, 2, 3, 4 itu pengerjaannya berurutan. Jadi dia misalkan dari kiri ke kanan ya. Kiri dulu yang bekerja, kemudian lanjut ke kanan. Gitu. Ngalir. Gitu. Nah, syaratnya apa? Ada 2 syarat yang wajib kamu cek setiap kali memasukkan pekerjaan ke dalam workstation. Oke. Yang pertama adalah apakah ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan itu. Ya. Yang kedua, apakah waktu yang tersisa untuk tiap workstation-nya masih cukup apabila ditambah dengan suatu pekerjaan. Contoh, kita mulai dari workstation 1. Ya. Pekerjaan yang pertama harus dilakukan tentunya A, karena A pekerjaannya nggak punya pendahulu. Gitu ya. Sedangkan kita belum mengerjakan apapun. Ya. Pasti harus mengerjakan A dulu. Gitu ya. Yang syaratnya gampang. A, oke, waktu pengerjaannya 10. Nah, kemudian kita cek. 1, apakah ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum A? Nggak ada. Apakah masih ada waktu tersisa untuk tiap workstation? Masih, 2 menit. Nah, kita cari nih, ada nggak proses lain yang waktu prosesnya 2 menit? Oh, nggak ada. Semuanya lebih besar dari 2 menit semua. Oleh karena itu, ya sudah, workcenter 1 isinya cuma si A aja. Si A aja dengan waktu prosesnya 10 menit. Dah, cukup. Ya, karena kita tidak bisa tambahkan dengan yang lain. Kalau ditambahkan dengan B gimana? B-nya kan bisa ya setelah A, A-nya udah dikerjain. Tapi dia melanggar waktu maksimum untuk tiap workcenter-nya, yaitu 12 menit, nggak bisa. Gitu ya. Maka si B nanti dikerjakan di workcenter berikutnya. Gitu. Oke, kita masuk ke workcenter 2. Workcenter 2, kita masukkan si B. Oke, B. Sebelum B harus mengerjakan apa? Oh, A. A-nya udah dikerjain belum? Udah di workcenter 1. Oke, berarti B bisa dikerjakan di workcenter 2. Waktu prosesnya berapa? 11. Oke. Kemudian masih ada sisa waktu enggak? 12 minus 11. 1 menit ada. Ada enggak proses lain yang waktu pengerjaannya 1 menit? Enggak ada. Ya udah. Berarti workcenter 2 isinya cuma si B. Kemudian workcenter 3. Workcenter 3, coba kita C. C-nya bisa enggak? Gitu ya, kita kerjakan. Oh, bisa. Gitu. Kenapa? Karena syarat si C adalah B-nya sudah selesai. B sudah dikerjakan di workcenter 2. Oke, berarti C bisa dikerjakan. Waktu pengerjaannya 5 menit. Masih ada sisa waktu enggak? 12 minus 5, 7 menit. Oke, cobain yang lain. Misalkan kalau ditambah dengan E, waktunya nggak cukup ya. Meskipun bisa kita masukkan, tapi waktu constraint untuk tiap workcenter-nya nggak cukup. Cobain D. D bisa nggak? Tambah 4. Syaratnya D apa? B sudah selesai. Oke, B-nya udah selesai. Kemudian dari segi waktunya cukup nggak? 5 plus 4, 9. Oke, berarti bisa. Ya. Kemudian berikutnya, waktunya masih sisa 3 menit. Gitu. Mau ditambahkan lagi nggak? Coba kita cari, ada nggak proses yang waktunya 3 menit? Ada F dan E. Kalau F syaratnya C dan D. C dan D kan sudah kita tugaskan di sini ya, berarti bisa. Kalau I nggak bisa, karena G-nya belum kita kerjakan. Gitu. Maka kita tambahkan lagi dengan F. Ya. Dengan demikian 5 plus 4 plus 3. Oh, pas, 12. Ya sudah. Kita akan move ke workcenter 4. Workcenter 4. Tadi, ada nggak yang masih sisa nih di kiri? Oh, ada si E. Si E ini belum dikerjakan nih. Gitu ya. Maka kita akan kerjakan si E. E waktunya berapa? 11. Dari segi syarat 1 dan syarat 2-nya terpenuhi. Ya udah, berarti nggak ada lagi pekerjaan yang waktu prosesnya 1 menit, berarti kita close workcenter 4. Workcenter 5, tinggal apa? Tinggal H. Ya, kita bikin H dulu. H, syaratnya E. E-nya sudah dikerjakan, kemudian dari segi waktunya 11. Oke, cukup. Kita tutup dan workcenter terakhir. G dan I. G dan I
Bisa semua ya, F-nya udah dibuat, hanya juga udah dibuat. Nah, dari segi waktu juga bisa cukup. Ya. Nah, kurang lebih pembagian pekerjaan ke dalam tiap work center-nya seperti ini. Bisa nggak semua pekerjaan dikerjakan dengan menggunakan 6 workstation? Oh, bisa. Berarti work center teoritis dengan work center aktualnya itu sama. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Nah, biasanya nanti akan diminta untuk menghitung berapa efisiensi. Bisa efisiensi per work center, bisa efisiensi total. Nah, coba kita hitung efisiensi per work center. Work center 1, waktu pengerjaannya 10, berarti efisiensinya adalah sama dengan 10 dibagi waktu yang tersedianya 12. 10 per 12. 83%. Kemudian kalau work center 2, 11 per 12. 91%. Work center 3, 12 per 12, 100%. Nggak usah dihitung ya. Kemudian yang 11 ini sama, 92%. Ini juga 92%. Kemudian yang 10 berarti 83%. Ini efisiensi tiap work center. Kalau efisiensi totalnya berapa? Tinggal berapa total waktu yang kita gunakan? Ya, kita jumlahkan semua, harusnya 65. Oke, dibagi dengan total. Total waktu yang kita punya berapa? 12 kali 6. Masing-masing work center punya 12 menit dan kita punya 6 work center. Dengan demikian, 12 kali 6. 90%. Ada pula yang menanyakan berapa idle time. Idle time itu adalah waktu menganggur. Waktu menganggurnya berapa? Nah, bisa diambil dari sisa waktu tiap stasiun, sama dengan work center 1, sisanya berapa? 2. Work center 2, sisanya 1 menit. Work center 3, 0, nggak ada sisa. Work center 4, sisa 1 menit. Work center 5, 1 menit. Work center 6, 2 menit. Oke, idle time-nya 7 menit. Atau bisa didapatkan dari dibalik ya. 12 kali 6 kurangi 65 ini. Sama, 7. Berapa persen? Berarti 7 dibagi totalnya kita punya berapa? 12 kali 6. Ini adalah waktu yang tersedia. Atau kurang lebih 10. Nah, oke ya, kelihatan ya. Persentase idle time itu kalau ditambah dengan efisiensi jadinya 100%. Oke, efisiensi 90, idle-nya pasti 10. Efisiensinya 80%, persentase idle time-nya adalah 20%. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu maaf. Ya. Iya, boleh. Siapa? Ladies first. Boleh, Iya, boleh, Bu. Bu. Oke, Audrey dulu. Kalau misalnya satu work center itu misalnya Bu kayak kan dia waktu normalnya kan 12 menit gitu Bu. Tiba-tiba kita dapat kayak misalnya kayak di proses B itu waktunya lebih, itu gimana ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau misalkan di proses B itu 15 menit, katakanlah seperti itu ya. Maka gimana? Nggak mungkin di-assign ke work center manapun kan ya, karena waktu maksimal di work center-nya 12 menit. Maka kita
akan terus lagi. 12 menit itu apa sih? 12 menit itu kan cycle time ya. Cycle time yang didapat dari perhitungan. Maka ini seharusnya akan saya jelaskan di akhir atau di pertemuan berikutnya, tapi karena sudah ditanyakan ya saya jelaskan sekarang, gitu ya. Mungkin nanti saya perdalam di akhir. Maka kalau begitu cycle time-nya yang akan kita ubah, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa nih, nggak bisa menugaskan pekerjaan itu di work center manapun kalau masih kekeh pakai cycle time-nya 12 dengan misalkan asumsi si B waktu prosesnya 15. Maka kita bisa set lagi, kita atur ulang kalau begitu cycle time-nya kita buat 15. Artinya tiap-tiap work center kita kasih batasan maksimal waktunya 15. Itu maka si B nanti akan memenuhi satu work center sendiri. Dia jadi satu work center sendiri gitu ya. Misalkan si work center 1 atau 2 deh kalau proses B ya. Work center 2 akan mengerjakan si B saja gitu. Itu opsi yang pertama. Atau kalau ada opsi yang lain, berarti kan dia waktunya kebesaran ya, waktu prosesnya terlalu besar. Bisa nggak kalau kita di split gitu, misalkan kayak kemarin nih dikerjakan oleh 2 orang, maka waktu proses tersebut itu jadi setengahnya gitu. Kita susun ulang nih precedence diagramnya, itu bisa. Tapi biasanya yang dilakukan adalah ya kita ubah cycle time-nya. Cycle time-nya menggunakan waktu proses paling besar gitu. Nanti akan saya ulang lagi di akhir ya. Nah, kurang lebih begitu, Audrey. Terima kasih, Bu. Oke. Tadi itu bagus. Mau tanya apa? Sama Bu, kayak Audrey. Jadi nggak apa-apa. Makasih, Bu. Oh, oke. Sama ya. Nah, kurang lebih begitu. Sehingga nanti di akhir, di contoh, karena kita contoh yang pertama menggunakan cycle time yang berasal dari perhitungan, kemudian nanti di akhir akan ada contoh cycle time yang menggunakan waktu proses terlama. Gitu. Dua-duanya bisa digunakan. Gitu ya. Oke. Di minggu depan saya akan minta kamu berpikir apa kelebihan dan kekurangan kalau cycle time dihitung dan cycle time menggunakan waktu proses terlama. Gitu ya, buat minggu depan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya minta kamu buka soal layout intro lagi. Kerjakan yang soal terakhir. Mana ya? 9.14 kalau nggak salah. Ya, nah di soal itu ada sedikit mungkin nanti bisa menjadi pengalaman buat kamu, ada sedikit keunikan gitu, di soal tersebut. Makanya saya minta kalian untuk kerjakan dulu sekalian untuk memastikan bahwa kalian betul-betul ngerti dengan ini product oriented layout. Berapa menit ya? 15 menit ya, sampai jam 5:05. Oke, soalnya ini. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas jam 5:05.
Oke, apakah sudah selesai? Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti sudah ya. Oke, yang pertama adalah, oke, ada yang mau jawab? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin saya akan tanya deh. Cycle time-nya berapa? 12, Bu. 12 didapatkan dari 1 jam 5 produk, Bu. Jadi satu produk itu 12 menit. Oke, betul ya. Meskipun di sini tidak diberitahu mengenai berapa lama waktu yang tersedia, berapa jumlah produk yang dihasilkan, tetapi ada satu kalimat yang berisi informasi keduanya, yaitu the goal is to produce 5 poppers per hour, ya. Berarti kita tahu yang mau diproduksi 5 dalam 1 jam. Oleh karena itu bisa kita bagi, oke, andai kata waktu yang tersedianya 1 jam, kita pengen bikin 5, oleh karena itu 60 bagi 5, 12 menit. Ya, itu cycle time-nya. Dan kalau kita cek di sini juga sama dengan waktu terlama, berarti oke, gitu ya. Oke, nah kemudian kita akan coba bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut ke dalam work center. Oke, sebelum itu work center-nya berapa? Berapa banyak? Teoritis 4, Bu. Teoritis 4. Oke, didapat dari Jumlah waktunya 48 menit dibagi cycle-nya 12 menit. Oke, jumlah waktu itu yang ini ya, 10 plus 12 plus 8 plus triple 6. Nih, jadi 48. Oke, betul. Ya. Oke, secara teoritis jumlah workstation-nya itu 4. Nah, oke, coba kita akan masukkan satu-satu gitu. Workstation 1 isinya siapa? A, Bu. Isinya A, oke ya, dengan waktu proses 10. Maka dengan cycle time 12 ya berarti isinya cuma bisa A saja. Sisa waktu 2 menit tidak ada proses yang dikerjakan dalam waktu 2 menit. Oke, kita close. Biasanya saya kasih lingkaran ini adalah work center 1. Kemudian work center 2, isinya work center 2. Coba. Viandra tadi udah, kasihan. Tesalonika. Iya, Bu. Work center 2, isinya pekerjaan yang mana? Yang A sama B, bukan, Bu? Kalau work center 1-nya? A. A. Work center 2? Work center 2, B. B, gitu ya. Nggak boleh double ya. Ah, iya. Kalau si A sudah masuk ke work center 1, artinya work center 2-nya isinya cuma si B. Nah, kita cek si B dari syaratnya. Apakah si B proses sebelumnya apa? A. Sudah selesai dikerjakan, sudah di work center 1. Gitu ya. Waktu prosesnya 12, cycle time-nya 12 juga. Oke, pas. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke work center 3. Work center 3. Michela Wiradinata. Iya, Bu. Work center 3 isinya siapa? Yang C bukan, Bu? Yang C. Oke, kita cek. C itu harus dikerjakan setelah A dan B selesai. Oke, A dan B sudah dikerjakan, waktu pengerjaannya 8. Oke ya. Nah, sebetulnya waktunya masih sisa 4 menit, tapi kita lihat ada nggak proses yang bisa diselesaikan dalam waktu 4 menit. Nggak ada. Ya udah, kita biarkan work center 3-nya C. Gitu. Kemudian, work center 4. Jonathan Hartanto. Iya, Bu. Work center 4, isinya siapa? Di D, Bu. D aja? Sama di E, Bu. D dan E, oke. Work center 4, isinya D dan E.
Berarti 2 ya. Nah, kita cek D. D itu syaratnya adalah C dan B. Oke ya. Sudah selesai dikerjakan belum? Sudah. Oke, waktunya 6. Oke, berarti di work center 4, sisa waktunya masih 6 lagi. Oke, coba kita lanjutkan. E bisa nggak? Kita coba, kita cek. Syarat dari E adalah C. C-nya udah selesai dikerjakan, sudah. Dari segi waktu mencukupi nggak? Kalau nanti totalnya jadi 12, oh mencukupi, ya udah oke, gitu ya. Nah, kita sudah sampai ke 4 work center, tapi kok ada satu proses nih yang belum selesai dikerjakan, si F ini. Padahal kan secara teoritisnya 4, gitu ya. Ya sudah, karena kita mau nggak bisa ngutak-utik yang ini lagi, karena dari segi waktunya udah cukup gitu ya. Maka kita buka work center terakhir, yaitu work center 5, isinya F, dengan waktu proses 6. Gitu. Nah, pembukaan work center tambahan hanya akan berlaku kalau mau di bagaimanapun juga sudah tidak bisa diutak-atik yang work center sebelumnya. Karena tiap work center punya syarat, satu, pekerjaannya harus diselesaikan sebelumnya, dan juga dari segi waktu. Gitu ya. Dari segi waktu, nggak ada yang mencukupi semuanya. Gitu. Meskipun secara teoritis 4. Nah, mungkin buat kamu yang penasaran kok kayak gitu ya, kenapa secara teoritisnya dia bilang 4? Karena ini merupakan rata-rata. Ya, ini kan dijumlahkan semua. Waktu prosesnya dijumlahkan semua, kemudian dibagi cycle time 12. Ini secara rata-ratanya 4. Tapi, si 4 ini tidak memperhitungkan ada proses-proses yang mungkin angkanya tuh gede gitu ya, dan tidak bisa digabungkan dengan yang lain gitu. 4 ini kalau misalkan bisa di breakdown, misalkan nih waktu proses D 6, 2 menit bisa ikut ke work center 2, 2 menit bisa ikut di work center 3 sih mungkin bisa ya 4. Tapi kan nggak boleh seperti itu, nggak boleh dikerjakan secara parsial. Itu yang menyebabkan si minimum workstation-nya bisa jadi nggak benar, nggak sama gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Jadi di kasus ini saya ingin memberitahukan bahwa perhitungan work center itu bisa sama, bisa enggak dengan aktual. Gitu. Hanya saja kalau perhitungan itu biasanya memberikan gambaran awal ke kita. Oh nanti kemungkinan besar akan ada 4 work center. Gitu ya. Nah, masalah aktualnya berapa ya harus kita assign satu persatu. Itu bisa jadi 4, bisa jadi 5. Bisa jadi lebih kecil enggak? Enggak. Ya. Pasti minimalnya 4. Namanya juga minimum workstation. Teoritis minimum workstation. Pasti dia paling minimumnya. Bisa lebih besar, bisa. Tapi pesan saya adalah jangan karena kamu merasa bahwa jumlah workstation itu bisa ditambah. Nah, ya udah saya bagi suka-suka saya gitu ya. Kadang-kadang si D kita masukkan ke work center sendiri, si E kita masukkan ke work center berbeda gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya sebetulnya kalau misalkan si work center ini bisa dibuat ke dalam 5 work center, kamu bikin ke dalam 6, ya artinya membuka work center baru yang sebetulnya tidak harus gitu ya, akan menambah biaya. Dari segi jumlah orang, kita perlu orang tambahan, gitu ya. Kemudian dari segi jadi lebih lama, gitu ya. Ada beberapa jadi lebih kompleks prosesnya karena workstation-nya nambah. Gitu. Maka diusahakan kita akan assign ke jumlah workstation yang paling minimal. Oke, nah, mungkin bisa saya buka nih perhitungannya. Nah, setelah itu tinggal dihitung efisiensinya berapa. Ini adalah efisiensi untuk tiap work center atau workstation sama aja. Dan ini efisiensi total. Cara ngitungnya sama seperti tadi. Idle time-nya 20%. Begitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada.
Oke ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan dulu dengan konsepnya. Saya balik ke PPT yang tadi. Kalau dua latihan tadi yang kita kerjakan sama-sama, yang pertama contoh, yang kedua yang terakhir ini, yang soal layout, itu waktu jumlah pekerjaannya yang pertama 9, yang ini hanya berapa nih tadi? 6, ya. Cukup sedikit ya, ada 9, ada 6. Gitu. Nah, tetapi dalam kenyataannya bisa jadi pekerjaan yang harus kita masukkan ke dalam work center itu lebih dari itu. Dan pekerjaan-pekerjaan itu sama-sama bisa dikerjakan pertama kali. Ya, tidak ada proses pendahulu. Nah, kira-kira mau yang mana? Gitu. Contohnya seperti apa sih? Contohnya, kalau belum kebayang, itu adalah seperti ini. Diberikan precedence diagramnya seperti ini nih. Kemudian dilihat dari sini. Ada 6 proses yang bisa dilakukan pertama kali. Ya, karena tidak punya proses pendahulu yang harus dilakukan, yaitu proses nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9. Ya, ada 6. Nah, maka yang harus dimasukkan ke work center 1 yang mana nih? Semuanya bisa, semuanya punya peluang buat dimasukkan ke work center 1. Ya, tidak ada yang melanggar constraint. Gitu. Mau 1 plus 3 plus 5, mau 4 saja, misalkan ya, saya lihat dari waktunya, kemudian mau 5, mau 7, mau 9, misalkan gitu, atau 5 dan 9 saja, mau 7 dan 3, atau mau berapa nih? Gitu kan, kemungkinannya ada banyak. Gitu, kemungkinannya ada banyak, dan pemilihan kamu untuk work center pertama itu nantinya akan mempengaruhi pembagian proses di work center berikutnya. Pembagian proses di setiap work center akan mengakibatkan efisiensinya beda. Ya, beda penugasan ke work center mana, itu akan mengakibatkan efisiensi di sebuah work centernya beda juga. Itu efisiensi. Ingat, di efisiensi kita harus berusaha agar efisiensi tiap departemen, tiap work centernya semaksimal mungkin, setinggi mungkin, kalau bisa mendekati 100%, bahkan 100%. Gitu, seperti yang tadi ya. Nah, kalau kita ngasal, gitu ya, pembagiannya ngasal, bisa jadi efisiensinya nanti kecil. Efisiensinya kecil, jumlah workstation-nya banyak. Itu tidak kita inginkan, karena memboroskan biaya. Maka gimana nih pembagiannya supaya lebih efisien? Efisiensinya bisa tinggi. Gitu. Nah, di sini kalau ketemu kasus yang seperti ini, membuat kita bingung mana yang harus di-assign duluan. Gitu. Gunakanlah yang dinamakan teknik rank positional weight. Rank positional weight. Sesuai dengan namanya, kita akan mencari bobot yang dinamakan bobot posisi, positional weight, untuk tiap-tiap prosesnya. Ada 16 proses di sini, dan nantinya akan di-ranking. Nah, hasil ranking itu yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk memasukkan proses tersebut ke dalam tiap-tiap workstation, mulai dari workstation yang pertama. Gitu. Nah, yang pertama tentu saja langkahnya adalah menghitung berapa positional weight untuk masing-masing proses. Ya. Ada 16 proses, berarti kita akan hitung 16 positional weight. Gitu. Oke. Nah, positional weight itu cara ngitungnya gimana? Yaitu dengan cara melihat berapa waktu proses dia sendiri. Contoh nih, saya pengen menghitung positional weight untuk proses ke-14. Lihat ya, untuk proses ke-14 nih.
Caranya gimana? Yaitu dengan menambahkan waktu proses dia, yaitu 86, plus waktu proses setelahnya. Gitu ya. Plus waktu proses setelahnya. Berarti 86 tambah setelah 14 kemana? Ke 15. Oke, berarti 86 tambah 21. 86 tambah 21, kemudian habis 15 ke 16. Oke, berarti 86 tambah 21 tambah 63. Itu adalah positional weight untuk proses ke-14. Bisa dipahami? 86 tambah 21 tambah 63. Oke ya. Nah, gimana kalau, ini kan masih pendek ya, kalau misalkan kita ambil nomor 6 nih. Nomor 6 itu challenging. Kenapa? Karena dia cabang 2. Ini cabang ya, ada garisnya ya. Kelihatan nggak? Garisnya biru muda banget. 6 ada cabang ke-12. 6 ke-14 dan 6 ke-12. Oke, berarti ya nggak masalah. Positional weight untuk proses ke-6, yaitu 33. Ini waktu prosesnya dia sendiri. Plus semua proses yang mengikutinya. Kita tambahkan waktu prosesnya. Jangan sampai ada yang kedobelan. Jangan sampai ada yang redundant. Gitu ya. 33 kita mau ke atas dulu atau ke bawah dulu, terserah. Misalkan ke atas dulu. 33 ini plus 86 plus 21 plus 63 selesai. Yang atas jangan lupa tambahkan yang bawah. Plus 22 plus 22 gitu. Ininya jangan diulang ya. Jadi 33 plus 86 plus 21 plus 63 plus 22 plus 22. Udah, selesai. Itu adalah positional weight untuk proses ke-6. Oke. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Dengan demikian, kita bisa hitung positional weight untuk semua proses. Oke, coba saya akan tampilkan. Oke ya. Oke. Nah, setelah kita hitung satu persatu, maka didapatkan positional weight untuk tiap prosesnya, ada 16 proses adalah seperti ini. Gitu. Kalau saya sih, saya dapat precedence diagram seperti ini, saya akan hitung positional weight dari proses yang paling akhir. Kenapa? Karena itu yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena dia tidak punya proses yang mengikuti. Ya, contoh, proses ke-16. Kita hanya akan menghitung positional weight-nya dari waktu proses dia sendiri. 63, udah. Gitu ya. Nah, kemudian waktu proses ke-15, biasanya saya tambahkan 21 plus 63. Waktu proses ke-14, berarti 86 plus positional weight-nya ke-15. Gitu. Ditambahkan terus. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Kalau tadi, karena saya hendak menjelaskan ke kalian, maka dihitung. Kalau enggak, ya. Contoh, positional weight-nya si 6. 33 plus positional weight ke-14 plus 22 plus 22. Gitu. Oke ya. Atau plus positional weight-nya ke-12. Tapi ingat harus di minus yang kedobelan. Gitu. Minus yang kedobelan ini. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, nggak ada ya.
Kalau nggak ada, setelah kita membuat positional weight untuk tiap-tiap proses, 16 proses sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah, tadi kan nama tekniknya adalah rank positional weight. Artinya kita akan ranking, kita akan urutkan. Urutkannya gimana? Urutkannya adalah dari positional weight yang paling besar. Maka saya bisa sort ini, task dan positional weight-nya. Saya sort berdasarkan positional weight dari yang paling besar ke paling kecil. Ingat ya, dari yang paling besar. Nah, dari yang paling besar. Dengan demikian, jadilah seperti ini. Maka, urutannya didapatkan dengan ini adalah panduan urutan. Ya, 4, 5, 1, 6, 3, 2, 10, 11, 7, 9, 14, 15. Oke. Urutannya seperti itu. Oke ya. Urutan itu maksudnya gimana? Urutan itu adalah nanti ketika kita hendak menugaskan, oh work center 1 isinya apa aja? Berarti kita akan pertimbangkan 4 dulu. Ya, 4 dulu. Tetapi ingat ya, kedua syarat yang tadi masih harus tetap diprioritaskan. Yaitu, meskipun kita pertimbangkan 4, kita harus pikir apakah 4 itu ada aktivitas pendahulu. Kalau ada, sudah dikerjakan belum? Kalau belum, ya 4 nggak bisa. Gitu. Kemudian, syarat kedua, apakah dari segi sisa waktunya masih cukup? Kalau nggak cukup, ya kita masukkan ke work center berikutnya. Gitu ya. Ini hanya sebagai pedoman saja. Oke, urutannya seperti itu. Nah, langkah berikutnya sama. Kita akan hitung cycle time. Cycle time yang digunakan untuk menjadi limit waktu tiap work center-nya. Ya, kita akan kembali ke slide. Oke, ini positional weight yang tadi, setelah diurutkan seperti ini, sama ya. Nah, menghitung cycle time. Menghitung cycle time, di sini diberikan informasi bahwa total waktu proses itu adalah 16 menit, 600 menit. 600 menit itu yang mana? 600 menit itu yang ini. Nih. Dari proses 1 sampai dengan proses 16, total waktu prosesnya adalah 600 menit. Gitu ya, cukup lama. 600 menit. Ini adalah waktu untuk pemrosesan satu buah produk. Kemudian di sini dibilang bahwa kita ingin menghasilkan 1.500 unit per tahun. Nah, untuk kasus ini, dia akan menggunakan cycle time dengan cara memilih waktu proses terbesar yang akan dijadikan sebagai cycle time, gitu ya. Sesuai dengan yang tadi nih, yang di awal. Jadi cycle time bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu dengan menghitung waktu yang tersedia dibagi jumlah unit yang diinginkan, atau di sini kita tidak mengetahui berapa total waktu yang tersedianya. Kemudian dia memutuskan bahwa cycle time-nya didapatkan dari waktu proses terlama. Kemungkinan bisa jadi karena bisa jadi menggunakan waktu proses terlama karena berdasarkan perhitungannya juga seperti yang tadi ya, lebih kecil daripada 90 menit. Maka task keempat mau ditaruh di mana gitu ya, dikerjakan oleh workstation mana, kita nggak bisa. Maka kita gunakan cycle time-nya itu adalah 90 menit. Oke, cycle time kita putuskan 90 menit. Dengan demikian, jumlah workstation-nya berapa? Yaitu total waktu pengerjaan untuk satu buah produk 600 menit dibagi cycle time 90. Dapatkan hasilnya 6,67 atau kita akan bulatkan ke atas, selalu bulatkan ke atas, yaitu 7. Artinya nanti kita
membayangkan akan ada 7 work center gitu ya. Tinggal nanti ketujuhnya itu kita akan masukkan nih 16 pekerjaan yang tadi itu akan dikerjakan di work center mana aja. Oke. Kita akan coba memasukkan tiap pekerjaan, 16 pekerjaan tersebut ke dalam masing-masing work center. Oke, mulai dari work center 1. Work center 1, kita akan coba dulu memasukkan 4. Ya, 4. 4, waktu prosesnya 90 menit. Oke, kita akan cek kedua syarat. Apakah 4 itu butuh proses yang lain harus selesai dulu? Enggak, dia bisa dikerjakan pertama kali. Oke. Kemudian dari segi waktunya, masih ada waktu tersisa enggak di work center 1? Oh, udah full. Ya, udah cukup. Karena waktu maksimal di work center 1 sama dengan cycle time, 90 menit. Dan proses keempat butuh 90 menit juga. Oke, berarti udah beres. Oke ya, di sini. Work center 1 isinya tugas keempat. Selesai. Efisiensinya 100%. Kemudian kita lanjutkan ke work center 2. Work center 2, kita akan cek 5. Proses kelima. Kenapa? Berdasarkan urutan ini. Ini adalah urutan yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam tiap work center. Tapi ingat, kedua syarat harus tetap terpenuhi. Oke, 5. Kita cek syarat pertama. Oh, terpenuhi karena dia tidak butuh proses lain sebagai pendahulu. Dari segi waktu, 30 menit. Oke, cukup. Masih sisa 60 menit. Oke, masih sisa 60 menit. Kita coba nanti masukkan proses yang lain. Setelah 5, oke. Disarankan urutannya 1. Setelah 5, 1. Oke, proses 1 kita lihat. Syarat 1 terpenuhi, kemudian dari segi waktu dia 20. 20 plus 30, masih 50, masih bisa. Oke ya, masih 50 nih. Masih sisa 40. Oke, coba kita tambah lagi. Coba 6 deh. Ya, karena urutannya 4, 5, 1, 6. Kita cek 6. 6 itu dari syarat pertama. Oke, dia membutuhkan proses kelima harus sudah selesai. Oke, proses kelimanya sudah dikerjakan. Kemudian dari segi waktu 33. 50 plus 33, 83. Oke, masih bisa ya. Oke, masih cukup. Sisa 7 menit. Oke, di sini nggak ada waktu proses 7 menit. Artinya, work center 2 kita close. Lalu kita buka work center 3. Work center 3 mana yang harus dikerjakan? Urutannya seperti ini. Maka setelah 6, kita akan kerjakan 3. Oke, proses ketiga. Dari segi syarat pertama. Dia menjadi proses pertama. Nggak perlu proses lain sebagai pendahulu. Waktunya 23 menit. Oke. 23 menit. Beres. Lalu setelah itu, coba saya sambil ini ya. Kurang tebal. Supaya kamu bisa lihat juga. Oke. Kita sudah sampai 3. Oke ya. Nah, setelah 3 mana? Setelah 3, 2. 2 syaratnya adalah proses 1 sudah dikerjakan. Oke, sudah. Waktunya 43 menit. 43 plus 23. Oh, masih cukup. Oke ya, masih cukup. Hasilnya adalah 66. Oke. Masih sisa waktu, lumayan banyak. Coba lagi, 10. Bisa nggak? 10 syaratnya adalah proses 3 dan 4 sudah dikerjakan. Sudah belum? Oh, sudah. Waktu prosesnya berapa? 20 menit. 22 menit. Oke, 66 tambah 22. Hasilnya 88. Oke, masih cukup, belum ada 90. Maka kita masukkan aktivitas 10 ke dalam work center 3. Ya.
Nah, kita buka lagi work center 4. 11, 2 dan 10 sudah dikerjakan. Oke, berarti kita masukkan 11, kemudian aktivitas ke-7, 21 menit. Oke, masih cukup. Lalu aktivitas 9, 45 menit. Cukup nggak? 43 plus 45. Oke, masih kurang dari 90 menit. Cukup. Oke ya. Ini work center 4. Kemudian work center 5, mulai dari 14. Aktivitas ke-14. Waktu proses 86. Oke. Proses 6 dan 11 sudah dikerjakan? Sudah. Berarti cukup dia saja sendiri. Lalu work center 6, mulai dari 8. 8 waktu proses 37, kurang dari 90. Kemudian proses ke-7 sudah dikerjakan? Sudah. Oke, 8. Kemudian lanjut lagi ke 12. Apakah 12 bisa masuk? 12 syaratnya adalah 6 dan 9. Proses 6 sudah, proses 9-nya sudah. Oke. Waktunya 22. Oke, bisa. Total waktu prosesnya 59. Bisa nggak ditambah lagi? Coba kita tambahkan dengan 13. 13 waktu prosesnya 22. Oke, bisa nggak ya? Bisa. Total 81. Oke. Setelah itu, work center terakhir, 15 dan 16. Gitu, coba kita masukkan, bisa ya. Nah, didapatkan seperti ini. Total work center yang aktual, itu ternyata sama dengan work center yang kita hitung secara teoritis, gitu ya, tidak lebih. Dan kita bisa lihat di sini total waktunya semuanya hampir mendekati 90, berarti secara efisiensi bagus. Ya, efisiensinya di atas 90%, itu bagus. Apalagi kalau bisa sampai 100%, itu sangat jauh lebih bagus. Gitu. Secara total efisiensinya 95, idle time-nya berarti 5%. Atau kalau dari segi menitnya, 30 menit. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas ya? Nah, kurang lebih begitu. Rem positional weight itu digunakan ketika kita mempunyai tugas yang banyak dan kita mengalami kebingungan ketika hendak menugaskan pekerjaan ini, hendak ditugaskan, dimasukkan ke work center yang mana. Pilihannya ada banyak. Maka kita bisa melakukan beberapa langkah di awal, yaitu yang terkait dengan rank positional weight technique, untuk membantu kita menjadi panduan buat kita dalam memasukkan pekerjaan itu ke dalam tiap workstation. Sehingga didapatkan, kelihatannya di sini, kalau kita mematuhi teknik ini, maka dari segi efisiensinya pun bisa maksimal. Tuh, kalian juga di rumah nanti boleh coba. Kira-kira kalau saya ngasal nih, gitu ya, masukkan apa saja, yang penting kedua syaratnya itu terpenuhi, efisiensinya jauh lebih bagus nggak? Belum tentu. Tuh, ya. Tapi bisa dicoba di rumah. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke ya, pembagiannya kurang lebih seperti ini. Seperti yang tadi sudah kita kerjakan sama-sama. Oke ya. Ketika membagi tugas itu ke dalam workstation, pasti ada perhitungan efisiensi. Entah itu efisiensi secara total maupun secara masing-masing workstation. Tujuannya apa sih?
kita ingin agar tidak ada workstation yang terlalu banyak menganggur. Intinya begitu. Ya, kita akan lihat dari mana? Dari angka efisiensinya. Ketika efisiensinya tinggi, maka kita bisa pastikan bahwa workstation tersebut itu tidak terlalu banyak idle time-nya. Makanya selalu dihitung efisiensinya di sini. Begitu. Nah, bisa juga kamu melihat ada nggak sih pembagian yang lebih bagus lagi. Ya, ini dilakukannya secara manual. Ya, kalau kamu punya software sih bisa. Tapi sekarang bisa dilakukan secara manual. Masih ada kemungkinan nggak untuk solusi yang lebih baik? Selalu masih ada, gitu ya. Tetapi ketika kita sudah mencapai solusi yang cukup lumayan baik, maka peluang untuk kita bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi itu menjadi semakin kecil, gitu ya. Menjadi semakin sulit ketika kita sudah menemukan solusi yang sudah sangat cukup baik, gitu. Tetapi kalau solusinya masih jauh dari baik, biasanya kita bisa menemukan solusi lain yang lebih baik itu lebih cepat, gitu ya. Tetapi tetap masih ada. Contohnya ini, kalian bisa nanti lihat contohnya seperti apa, gitu. Oke. Untuk materi layout sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingatkan dulu bahwa sekarang kalian sudah bisa mengisi kehadiran kuliah pengganti. Ya, kalian bisa mengisi kehadiran kuliah pengganti sambil saya masukkan latihan soal ke IDE. Oke, di sini sudah ada 28 orang yang mengisi kehadiran. Saya masih tunggu untuk yang lain agar bisa mengisi kehadiran juga di student portal terkait kuliah pengganti ya. Jadi hari ini, sore ini, kalian mengisi kehadiran 2 kali. Oke, di IDE sudah saya masukkan latihan layout management 4 soal. 4 soalnya itu campur ya. Ini merupakan